Alhamdulillah, live lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya. Eh, Persiapan untuk kita discuss, sharing, bincang-bincang chit chat aja terhadap salah satu aktor Indonesia, aktor FTV, Bapak Median Maladi. Standby, mungkin lagi on, dikit lagi dia mau live. Ya, sebelumnya kita eh, diskusi terkait masalah gimana nasib jamaahnya travel yang si Median ini. Pengen tahu, ya gak? Pengen tahu keadaannya, kondisinya, gak, bagaimana penanganannya. Oke, kita lihat Bang Median yang mana nih di lagi dia on. Oke, connect, belum masuk nih. Ya, kita nunggu aja ya si Bang Median Maladi nih masih persiapan. Hari ini katanya dia lagi free, lagi off. Ya, halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat selalu. Yang sudah siap-siap nonton diskusi kami, ini akan menarik kayaknya nih. Diskusinya tentang penanganan nasib jamaah umroh hajinya Bang Median Maladi. Bang Median Maladi ini kategorinya punya biro travel umroh haji baru. Nanti kita tanya. Oke, assalamualaikum semuanya. Eh, Siapa nih? Ada Mbak Andini, Mas Bapak Aditya, Mbak Syarda, bertiga. Ini kita coba. Bang Median sudah join. Silakan Bang Median. Kita invite. Request. Wah. Halo, ada Mas Chandra. Oke. Oke, siap. Wait ya, Pak. Waiting. Masuk ya? Decline. Oh,
Bang Median, coba lagi Bang Median. Sehat, Mas Bro Chandra. Gimana? Belum melaut lagi nih. Go live. Waiting. Halo, Pak Aditya. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar, Wak? Alhamdulillah. Wah, gimana? Lagi di rumah? Ya lagi di rumah aja nih nunggu kita ngobrol-ngobrol jadi ngopi-ngopi ngeteh-ngeteh cantik di. Asik. Siap. Gimana sehat? Sehat, Alhamdulillah, Wak. Sehat, Wak. Di rumah, Wak. Gimana? Alhamdulillah cuma kurang tidur, Wak. Ini Sibuk terus ya? alhamdulillah nih kurang tidur karena nih pulang pagi terus. Tuh, Syuting tetap sampai makan. pagi terus ya berarti ya? Dari callingan jam 8 itu bisa pulang jam paling cepat jam 2, paling lama jam 4 Wih, atau bisa itu ngecek setoran. ngat, ngat, baru mau bilang. Gimana bagaimana nggak stres, Wak? Ya, lagi lagi pandemi lagi iya, semua kan jadi pasti. ya cuma kita Apalagi lu ngaturnya kan ini ya, Wak ya. Apa? Syuting terus ngatur lagi nah, travel juga meskipun travel dihandle sama salah satu keluarga lu ya, Wak ya. ya jadi memang harus kontrol kan Ya, ada berita apa tentang traveling kadang-kadang jamaah kan juga pada nanya kapan kita bisa berangkat lagi jadi kita nggak bisa ngomong banyak kan, Wak, karena memang iya. semuanya udah pada Masih wait and di see semua. masih ya. Iya, masih wait and see semuanya. Sama, jamaah kita juga wait and see juga semua. Pending. Itu jenggot makin panjang ya, Wak. Sengaja, Ini Wak, ya. sengaja mau dipanjangin. Oh, nggak apa-apa, Gue tapi yang panjang pengen brewok kayak lu cuman nggak bisa, Wak. jangan ya, Wak, jangan terlalu brewok lah, susah nanti banyak. Ya gitu lah, Wak. Jadi alhamdulillah ya berarti eh, statusnya juga lu lagi sibuk syuting, sembari juga ngurusin jamaah biro. Lu juga masih baru kan kata gue masih baru kan, Wak ya? Masih baru, bisa Iya. dibilang masih baru. Apalagi jalan juga di daerah Medan ya, Wak ya? Jalannya ya. Medan, daerah Siap. Medan itu paling banyak banget. Tapi Iya, gue insya Allah sih paling paling insya Allah sih gue nanti kalau memang sudah kondusif, gue akan ngajak teman-teman apa jamaah-jamaah imigran itu untuk video call seperti gue. Jadi lebih enak kita iya, apa namanya tanya jawabnya. betul. Jadi lewat Zoom atau lewat nanti aplikasi kita bareng-bareng gitu lah. Jadi Ya, diskusi. kita diskus satu satu kota kita berikan misalnya pertanyaannya boleh satu orang satu atau dua lebih paling banyak kita daftarkan dulu kita listkan dulu Ya, kita lewat sini kita lebih betul, efisien. betul. MC-nya tetap dari kita Mm-mm. MC-nya jadi nggak bertabrakan semuanya Ya, betul. Biar nggak ya yang tabrakan. udah seperti itu kan nggak tertib, Pak. Mm-mm. Terus gimana jadi? Ini planning planning sambil menunggu informasi baru Nah, tentang masalah umroh kita kapan jalannya, planning ke depannya untuk jalan ini gimana nih, Wak? Ngaturnya nih supaya intens jamaah juga supaya bisa in touch terus sama lu, Wak. Gitu loh. Jadi gimana cara ngaturnya? kalau gue pribadi kan punya kedekatan khusus sama jamaah Ya, insya Allah ya kan alhamdulillah jamaah-jamaah yang selama ini udah pernah berangkat bareng kita gitu kan bareng travel go travel lo alhamdulillah kita masih komunikasi bahkan mereka excited untuk kapan lagi nih udah banyak gitu loh malah ada beberapa beberapa jamaah yang pengen banget gue hadir di kotanya gitu loh nah betul. hadir di kota Kan lu gue sosoknya, Wak. juga Ya kan? Lu sosoknya gitu ya loh. mungkin karena memang apa ya memang kontras kontras sekali wah berbalik banget kalau begitu orang lihat Ah, gue ketemu langsung dan di TV itu kan peran gue kan aneh-aneh ya
tahu lah, mereka juga tahu gitu. Mm-mm. Ada beberapa orang juga sangat penasaran dengan sosok gue tuh seperti apa kalau Kayak apa? ketemu gitu. Hmm. Nah, jadi sedikit banyaknya gue akan apa ya, akan ngasih tahu kalau gue tuh nggak seperti itu, dan memang apa Beda namanya, lah. Kalau kalau lu TV itu kan emang emang apa ya, peran tuntutan. ya, tuntutan peran ya. Tapi kalau aslinya wah lu udah soleh, baik, wih Alhamdulillah. semuanya ada lu, bener-bener wah. Insya Allah gue nggak bilang soleh lah, maksud gue masih masih belajar lah, Wak. Ya sama-sama belajar lah. Ya, banyak. Iya, Kalau gue sih moto hidup gue doa dan usaha, tapi gue akan betul. apa membuat yang bisa gue lakukan untuk orang selagi tidak merugikan gue, tidak merugikan banyak orang, yang gue lakuin gitu, Wak. Dan gue kan Iya. sekarang lagi ngevlog ngevlog itu kan, Hmm, gue hmm, lagi hmm, ngevlog di YouTube. hmm. Jadi, itu sangat membantu buat buat apa namanya, buat gue lebih dekat lagi dengan fans gue gitu loh. Terutama kan gue lebih banyak menghabiskan waktu kan sekarang di Cilegon. Oh iya, Cilegon ya. Lu tinggal di Cilegon ya, Wak ya? Ya, di Sama istri Bogor, ya? ya di Bojonegaranya. Hmm, hmm. Jadi ada apa ya, itu obrolan kedua nih. Untuk yang pertama tadi yang gue tanyain adalah balik lagi, kedekatan gue yaitu sampai detik ini alhamdulillah semua jamaah gue dekat banget sama gue, dan mereka Alhamdulillah. excited alhamdulillah berangkat kapan, malah mereka udah nyiapin uang gitu loh, kapan berangkat bareng Kamedian, asalkan sama Kamedian gitu, Ya, asalkan sama Bang ya. ke Turki dong gitu ya. Gue bilang iya iya iya, baik baik, kita akan ke sana kok, tapi tunggu kondusif dulu karena untuk sekarang ini memang lagi sulit ya. Hmm, Sempat kemarin kita ada meeting intern sama beberapa travel, terutama yang bermitra dengan Median Maladi, gue bilang gitu. hmm. Sempat ada isu kalau sedikit secercah harapan kalau memang Lebaran Haji itu berangkat. Iya, betul. Tapi September ternyata katanya isunya. September ternyata memang itu Ya, dibatasi. gangguan. Halo, Wak, sinyal, Wak. Halo, Ya, putus-putus. lo Oke, ini bermasalah sama sinyal kayaknya. Sinyal saya atau sinyalnya Wak Median. Jadi kita coba ulang lagi. Ah, sinyal ya, Wak ya? sinyal biasa, Wak. Sorry. Sinyal. Aman aman Oke, aman, mungkin dari aman. guanya. Hmm, hmm, hmm. Ya, jadi Oke, lanjut lagi, lanjut lagi. September. Ya, gue bilang September udah mulai berangkat tapi dibatasin, gue bilang kayak gitu. Batasin. Betul. Ya, bahkan Kan kita nggak boleh kan haji kan dijalanin ya, tapi cuman buat lokal doang kan ya. ya buat lokal, kita cuma titip titip apa namanya, badal ya. Cuman badal haji doang bisa inti ya. Badal. Mm-mm. Iya, selektif. Jadi kita satu hari juga 1.000 nama atau gimana sih, Wak? Itu 1.000 nama ya, yang Eh, wajib. i- untuk
Untuk badal tuh cuman nitip nama ya nah, yang di sana kan nanti Ya, melaksanakannya itu dari tim tim orang-orang yang udah kita trust, orang-orang kita sudah hire mereka yang mengerjakannya nanti di sana badal hajinya gitu. 1 hari 1.000 orang gitu, Pak. No, artinya kayak haji itu tahun ini berlaksana tapi hanya dibatasin sekitar 1.000 jamaah saja yang bisa masuk haji dan itu untuk warga lokal, hanya warga lokal. Waduh, jadi tapi kalau memang kita mau nitip nama lebih dari 1.000 bisa? Nggak bisa Nggak bisa. terlalu banyak. Artinya 1.000 itu jamaah lokal yang ada di Saudi, baik orang-orang lokal Saudi maupun ekspatriat gitu. Nah, Oh, bagi yang mau badal haji, mungkin kuota orang-orang WNI yang terbatas di sana, Pak. oh gitu, susah ya. Iya. Jadi gua Jadi bilang kemarin orang-orang gua WNI, sempat apa? Gua sempat misunderstanding. Gua bilang kayaknya kemarin itu kalau nggak salah dengar gue bilang jamaah kita bisa nitip nama ya. Tapi dari pihak kita juga nggak nyampe 1.000, gue bilang gitu. Karena orang lokal Tripatiat aja itu cuma 1.000 orang dan satu orang nggak iya, mungkin nitip beberapa nama kan gue gitu. iya, Tapi ya mereka bilang itu kayaknya nggak efisien gitu. nggak efisien. Karena Ya, 1.000 jamaah yang dibatasi itu hanya untuk yang bisa berhaji di tahun ini hanya 1.000. Nah, bagi ekspatriat WNI kita nggak tahu ada berapa orang sih di sana gitu loh, nggak tahu. Nah, isunya kan katanya September ya, September. Kadang ada yang bilang November bisa berangkat umroh baru lagi. Ya mudah-mudahan lah, biar bisa berangkatin jamaah-jamaah kita lagi. positifnya positifnya itu kapan Pak? Tanggal berapa gitu Belum kira-kira? pasti, belum Belum pasti. pasti. Masih masih wacana. Kalau dari segi sisi maskapai sudah membuka reservasi, Wak. Oh, udah buka. Reservasinya ya sekitar September awal ataupun September pertengahan. Nah, itu banyak yang sudah buka reservasi-reservasi tiket pesawatnya. Oke, ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Salah satunya adalah Hmm, kapan kalau misalnya sudah bayar gitu. Ntar ya, betul soalnya badan haji itu. Oke. Kalau untuk udah orang udah bayar, Wak, gitu. Orang udah bayar hmm, travel. Kalau salah satu travel kemarin pandemi 3 bulan. Eh, keluhan-keluhan mereka itu. Tapi untuknya bukan di travel kita ya. hmm. Mereka curhat aja ke gue gitu. Keluhan mereka adalah itu uang tidak bisa diambil kembali. Oke. Satu, kedua belum tahu itu kapan berangkatnya. Tapi kalau itu udah kalau udah dibuka travelnya, Hmm, mereka pasti pastiin berangkat kata hmm, travel tersebut hmm. gitu. Nah itu bagaimana ya mas gua kalau mereka pengen ngambil uangnya, kalau di kita gimana sistemnya gitu? Sebenarnya kalau dikatakan refund Hmm? dari jamaah tersebut boleh. Nah, nah, kalau misalkan mau di refund boleh di refund, refund full, tidak ada potongan seharusnya. Nah, tapi tergantung bagi yang sudah masuk reservasi penerbangan, nah itu kategorinya dia mungkin ada potongan administrasi. Nah, cuman kalau misalkan mau dikembalikan semua total ya bisa aja. Total bisa cuma tapi kalau misalkan tetap masih mau bertahan dana jamaah umroh itu tetap dijadikan deposit sampai nanti umrohnya itu bisa dibuka baru Oh gitu. oke. Ini ada Iya. pertanyaan salah satu fans tuh, Mm. di India ada kenaikan 40%. Kenaikan Bener? ini per tanggal 1 Juli tadi baru dapat informasinya. Mungkin lo belum dapat informasinya ya. Per tanggal 1 Juli ini Hmm? pajak itu Saudi sudah memberlakukan 15%. Waduh. 15% pajak Saudi. Itu Jadi ada yang mungkin kita create kemarin itu mungkin akan berubah drastis ya. oh ya pasti ada perubahan apalagi dengan segi protokol-protokol kesehatan. Pastinya ntar biaya umroh itu akan melonjak lebih tinggi lagi. Kalau misalkan ada tambahan 15%, ya dengan standarisasinya Kementerian Agama aja 20 juta, tambah 15% berapa? Waduh, Ya kan? iya bisa. Ya, Itu yang jadi polemik juga, 20 jutaan bisa. tapi
Iya. itu mau nggak mau karena regulasi kan pajak itu kan yang ngatur kan pemerintahan sana ya, pemerintahan dari kerajaan Saudi ya, Itu gitu Pak. selama pandemi aja atau mungkin ada perubahan No, pada saat kalau untuk regulasi itu kita nggak bisa menerka-nerka karena Saudi tahu sendiri setiap ada regulasi dia dadakan gitu. oh Bukan mau ya 20% ya Bang pajak Saudi, bukan 15%. bukan 100% hanya. Mm-mm. Oke, udah jawab Edit ya. Boleh kalau teman-teman ada yang nanya Sorry, kita akan. sebelumnya ada kenaikan 5%, cuman ditambah 15% per Februari kemarin dan baru 5% apa berlaku tuh? lima 1 Jan. persennya Dulu sebelumnya itu pernah ada kenaikan VAT. oh dulu Fitpat. Sebelum sebelum 15% ini ada Oh, kenaikan. dari 5. Ya, antara 20% benar, tambah pajak yang lalu, sekarang per tanggal 1 Juli 15%. Jadi 20% jadinya ya. Cuman tadi informasinya tulisnya itu tulisan cuma 15% infonya. Jadi nggak diterterakan pajak yang sebelumnya gitu. Iya, Bingung juga sih. iya Sampai saat ini juga kita juga masih nunggu kok wait and see semua. Pihak hotel semua juga masih wait and see. Hotel juga masih menunggu wait and see semua informasinya. Nggak bisa memberikan konfirmasi apapun, statement apapun nggak bisa. oke. Itu. Eh, Makanya kita eh, cuman bisa memberikan informasi ke jamaah, ya sabar ya, gitu. Nunggu ya, gitu aja. Tetap Pak, semangat, gitu. live-nya mau dibalik nggak? Mungkin dari apa namanya dari fans gua atau jamaah gua ada yang gabung di apa di Instagram gua atau gimana? Ya, boleh. Atau nih Ada mungkin yang mau gabung? 30, iya 30 menit dulu ya, 30 menit ya. Ya. Hmm. Gua nggak usah banyak-banyak, 15 sampai 20 menit aja. Iya, boleh. Ah, karena kan mereka nungguin mungkin apa gua live tuh kapan gitu. Iya. Apa gua tukar change dulu ke apa namanya ke akunnya lu dulu gitu. Gua main ke Iya. akunnya. Oke. Ya, jadi apa udah jelas itu ya? Itu Saya ya. dengar visa juga naik ya, Bang. Oh, visa belum tahu. Kalau visa sebelumnya itu memang benar ada kenaikan. Visa umroh awalnya itu sebelum progresif umroh itu dihapuskan, yang setiap jamaah eh, mau umroh berkali-kali ya. Ya, Wak, ya berkali-kali dalam 1 tahun Kali-kali. itu kena pajak progresif 2.000 real. Itu sudah tidak Ya, ada. Tapi harga visanya naik. Naiknya 3 kali lipat. oh sempat ya, sempat tuh, sempat dengar tuh kemarin sempat drop juga. Kita nggak bisa nemenin, maksudnya sedih juga. Kita mau nemenin Hmm, apa jamaah setahun 2 kali kita kena progresif. iya. Jadi ya, jadi alhamdulillah sih itu udah ditiadakan, cuman diberatkan di visa. Tapi nggak tahu nih berapa persen kenaikannya. Belum tahu karena visa itu kadang regulasinya dadakan. Sama lah regulasi-regulasi Saudi memang selalu dadakan. Kita harus terima aja. Gitu, Pak. Iya nggak bisa kita yang ngatur Ya, karena memang udah perantauan dari sana sih. Memang ya iya. jeleknya itu memang jujur sejujur-jujurnya gitu memang suka dadakan mendadak gitu. Mm-mm. Bener gak sih Wak? Tiba-tiba brok aja gitu. Kita ngap gitu loh. Tiba-tiba kok Iya, berubah lagi gitu. giliran giliran kita udah siap mau berangkat, ya kan udah Ah, disiapin semua penerbangannya, visanya, hotelnya. Wah, tiba-tiba ada perubahan baru. Wah, mati ya kan. Akhirnya ya oke iya. gitu. Untung zaman sekarang itu sudah digital ya. Ya, Jadi dipermudah untuk kita ngasih penjelasan ke jamaah. Kalau zaman dulu bagaimana itu begitu? Soalnya pasti kita akan kena, dibilang kita tidak terpercaya. Pasti itu pasti ada oh iya. efek efek negatifnya dan syukurnya ya itu untung aja sih zaman sekarang itu pun sekarang masih ada pasti ada lah ngeluh ngeluh di hati sebagai jamaah gitu ya masih Hmm. ada kok ada lagi tambahan biayanya udah lagi pakai tuh jelasin Mm-mm. nah Ya kalau gue itulah pribadi lika-likunya kan kita sebagai penanganan biro travel umroh haji pasti kan lu juga ngerasain kan Wak gimana cara menangani jamaah tersebut gitu kan ya kita menjelaskan wah sedetail-detailnya aneh tapi kadang jamaah kan nggak terima kan. Suka- aneh pokoknya aneh-aneh bisa kita itu ya ngejelasinnya nggak tidur tidur deh iya. aku belum jelas maksudnya sampai kita tuh udah ngasih penjelasan kita udah kasih foto malah kita udah kasih ini loh yang naik tuh ini waduh memang susah sih Wah, Insya apalagi Allah. gue pribadi
pada saat gue lagi kerja gitu loh, jamaah bawel, waduh, alhamdulillahnya sih ya gitu, kita ada orang ya, kita ada orang untuk Ya. menjelasinnya. Gue kasih nomor ke orang yang mungkin bisa untuk menjelasin ke mereka, tapi kadang-kadang mereka tuh Hmm. pengen pengen gue yang ngejelasin gitu. Gue bilang sulit sih Wak, kalau gue pribadi agak berat karena Hmm. eh, bukan sibuk ya, ya maksudnya kerjaan gue yang menuntut gue nggak bisa menjelaskan itu untuk macam-macam. Itu kan butuh waktu banyak, sekitar paling lama bisa 1 jam, paling cepat 20 sampai 30 menit. Iya. Sementara gue ya sekarang kalau di luar syuting, gue ada syuting YouTube gitu ya, susah lah, belum lagi sama istri gue gitu, gitu ya, Mm-mm. banyak Apalagi deh. lo lagi persiapan juga kan ya, dikit lagi istri lu juga mau Insya Allah persiapan lahiran ya. Bulan apa ya, Wak? APL-nya sih 15 Juli APL-nya, Oh, Juli. paling cepat, Masya Allah. paling cepat, paling lama 18 Juli, paling lama 15 Agustus. Mm-mm. Tuh ada yang nanya, Wak. Kak Hah? Median, aku mau umroh terus ke Turki bisa, Wak? Bisa, Kak. Oh, bisa banget Bisa, sama Kak alhamdulillah kita Median. ada paketnya. Kita ada paketnya. Dari jamaah saya sih insya Allah itu sudah ada sekitar, insya Allah ya, insya Allah. Kadang-kadang jamaah itu suka berubah-ubah gitu loh. Ya Iya. memang ini tantangan tantangan jadi gini, tantangan aku adalah ketika kalian sudah ingin serius untuk berangkat umroh, itu aku akan serius. Tapi Niat. yang biasanya yang udah kita udah ibaratnya udah lumayan lah di travel, udah lumayan, sama apalagi ada Pak Bram tuh udah kawakan lah, di atasnya saya senior gitu. Jadi Tinggal suka belajar. suka gendaknya tuh kalau udah kita udah jelasin, kita kita udah jelasin, kita udah ngasih harga, kita akan berjanji untuk, bahkan saya pribadi saya akan mendatangin ke kota kalian tuh nggak masalah buat saya. Apa namanya, kayak apa namanya, kita latihan tawaf Roadshow. gitu ya, ah, gitu ya, Iya. kita udah siapin gitu. Tapi kadang-kadang di tempat apa, pengalaman pribadi aku adalah aku udah siapin waktu 1-2 hari ya, untuk aku sangat mencintai jamaahku, karena mereka pengen ketemu aku udah siapin waktu. Pada saat di hari H tiba-tiba tuh planning tuh berubahnya, Mm-mm. Kak aku nggak jadi berangkat, itu kesel banget gitu. Belum Itu rezeki, kesel Pak. banget itu, kesalnya, oh my god gitu. Ya, belum Coba, rezeki. ya balik lagi, memang balik lagi, kita belum rezeki, cuman kalian pikirkan dulu, artinya aku kalau udah 2 hari udah kosong, itu berarti aku udah ngelewatin apa namanya, sinetronku bersatu judul gitu dulu ya. Apalagi sekarang udah ada syuting YouTube dan mungkin apa namanya merambah ke apa namanya kuliner gitu. Jadi kalau aku udah siapin waktu untuk kali itu, tolong please hargain gitu. Aku mungkin akan datang bersama Mas Bramandika gitu aja sih. Jadi kalau untuk Turki kita ada, insya Allah kita akan berangkatkan kok. Dari aku insya Allah ya sudah ada 7 orang. Hmm. Insya Allah Hmm. sudah ada 7 orang. Amin. Bahkan nanti Insya kita Allah. akan, iya, insya Allah. Yang penting kondusif Nanti dulu. bareng sama Bang Median pokoknya, ya. Ah, Dikawal Jambi ya. Jadi tour leader ya. dikawal. Mantap. Uh, uh, buat fans-fans yang lain, aku bukan nggak mau nyapa satu persatu. Pembahasan kita adalah umroh. Jadi kita ke kontennya aja ya, nggak usah Ya. kemana-mana, nggak usah ke TV. Maaf, Mm-mm. kali ini aku bukan untuk live, bukan untuk apa namanya, untuk berbagi cerita soal aku kapan syutingnya sinetron baru. Mungkin nyerempet-nyerempet ada, tapi khususnya aku akan membahas soal haji dan umroh ini, kita kemana nih, sesuai dengan tema Ya. kita bro gitu. Gimana sih Ya. nasib, gimana Nasibnya sih kita gimana, kalau, bro? iya sampai segitunya nasib kita gimana bro, karena sebagian besar mungkin ya alhamdulillahnya gitu ya, setelah kita kembali ke 3 bulan lalu tuh sepi sepi banget, sunyi senyap, aku nggak ada syuting itu Wak, bener kan Wak? Kayak lo Iya, pribadi kan kerasa banget gitu loh, sama. Mm. kerasa banget Masih kayak kok, masih ngerasain sampai sekarang juga masih kok, masih ngerasain. masih ya Ya, Wak ya. apalagi Belum setelah cerita, pandemi kemarin. belum gue cerita yang paling lu nyesek tuh apa sih Wak setelah 3 bulan. Gue kan pengen juga denger cerita dari lo, jadi teman-teman yang lain juga pada tahu. eh yang kalau dibilang nyesek atau qadarullah ya memang ini udah jalannya ya.
Tapi setelah per Februari kemarin pas banget tanggal berapa ya, 25, 26, 4, 27 Februari terakhir itu jam 12 Tank, kerajaan Saudi langsung memberikan statement bahwa tidak ada lagi yang boleh masuk ke negara Saudi dari Indonesia, Waduh, 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 ya kan? waduh. Dari situ langsung, wah, gimana nih nasib jamaah nih yang mau berangkat bulan Maret, bulan apa April sampai Lebaran kan ada ya persiapan itu kan kita siapin ya. Akhirnya ya Ya, ya. sudah qadarullah juga ya. Kita juga harus benar-benar siap. Kemarin sempat pusing pas kejadian itu, pas jeder informasinya keluar, langsung. Itu yang bulan Maret aja, Wak. Kan tanggal 27 Februari kalau nggak salah. Beberapa hari kemudian, 5 hari kemudian itu ada grup kita tanggal 2 Maret itu mau berangkat. Itu ada satu grup. Jeger. Wah, mati. Itu visanya udah keluar, Wak. Kita visa udah keluar, Waduh, waduh, tiket udah waduh. beres, Ya, ya, hotel udah beres, Pak. Gitu. ya, ya, Terus gimana nih cara ngasih taunya gimana ke jamaah ya gitu kan. Terus akhirnya ya, ya. ya karena ini informasi langsung dari pemerintah, apalagi negara kan G2G, ya kita cuma bisa memberikan informasi sesuai dengan validasi yang benar gitu kan. Ya, Nah, betul. kita nanya-nanya nih, ini visa gimana? Kita udah bayar visanya, kita udah beli tiketnya, kita udah beli hotelnya. Waduh, pusing, rugi-rugi nih. Itu Iya, gue iya, iya, iya. sempet ini, Wak, sempet mikir, waduh, kawat gimana ya? Akhirnya dengan segala sesuatu yang udah kita jalanin itu, kita teleponlah semua stakeholder kita, partner-partner kita untuk pengurusan baik muasasah visanya di sana masih berlaku atau enggak nih, gitu kan. Asuransi ya gimana kan ada asuransi, kita bayar asuransi Wak di sana Wak, Betul, betul. Iya, gitu kan. pasti, pasti, pasti. Iya, Ya, akhirnya ya alhamdulillahnya pihak muasasah memberikan informasi visanya tidak berlaku, tapi dana visa yang sudah masuk untuk menjadi visa tersebut menjadi deposit gitu. Nanti grup berikutnya kalau sudah dibuka musim umroh baru itu bisa di-apply lagi dengan dana yang sebelumnya oh, yang gitu. kemarin. Ah, iya, alhamdulillahnya gitu. Nah, udah aman tuh, udah beres. Nah, tiket pesawat gimana nih? Wah, tiket pesawat kita coba kontak, gitu kan. Akhirnya tiket pesawat bisa di-refund, dikembalikan uangnya, atau di reschedule ulang, gitu. Reschedule ulangnya kapan? Sampai musim umroh dibuka lagi, gitu. Jadi kan berarti kan jadi deposit kan? Oh ya udah, akhirnya Ya, jadi deposit. kalau ada Itu penambahan-penambahan juga jamaah harus siap ya, Pak ya. udah udah sempat gue sampaikan ke seluruh jamaah. Iya, Jadi karena kan memang jamaah pun misalnya juga maaf ya, harga harga kemarin misal 22 juta bintang 4 gitu kita ya. Misal mhm, gitu kita. mhm. Dia udah bayar semua, tapi kalau tiba-tiba ada penambahan ini itu ya mereka harus harus bersedia kan, Pak. Nggak bisa kan. Iya, karena segala sesuatunya pasti mereka sudah memahami kondisi sekarang pandemi kayak gini, dengan situasi era baru umroh nanti kayak apa, seperti apa, kita sudah memberikan statement dan informasi yang terbaru ke jamaah. Dan jamaah pun juga sudah menerima apapun konsekuensi dan regulasi barunya mereka pasti akan menerima gitu loh. Tapi sampai saat Iya, ini kan belum ada regulasi apapun gitu loh. Ya alhamdulillah lah. Jadi kita pun juga nggak punya beban. Kita sebagai penyelenggara kan ya termasuk sama kayak lu kan, Wak. Lu nggak mau megang iya. uang banyak jamaah kan. Pastinya Nah, kan nah, mendingan dijadiin deposit aja kan. Mendingan gitu kan. betul, betul, betul. Bahkan di mungkin kalau di travel Medin Maladi khusus gua nggak mau yang namanya nyicil-nyicil tuh gua paling males Oh gitu iya. loh. Ya, nggak tahu Hmm. ya di tempat lain ya. Kalau khusus di gua karena gua tahu pribadi gua, artinya bukan gua nggak mau megang-megang uang karena apa ya berat itu berat gitu kalau misalnya kita pegang uang Itu amanah, Wak. ah Iyalah, amanah amanah berat ya itu. berat gitu Iya. tiba-tiba udah kita pegang dia meminta nggak jadi berangkat deh uangnya balik lagi. Nah tapi kalau kita buat peraturan yang namanya udah berangkat misalnya udah berangkat ya udah deposit yang seperti kita deposit kalau mau kita minta mau diminta lagi kita jadi bingung ini bener nggak sih gitu loh maksudnya mau berangkat apa nggak kok tiba-tiba dibalikin saya lagi aduh Iya. ribet jadi saya jadi Ribet. maunya saya mau end cash and carry silakan jangan transfer ke rekening saya punya uh, rekening perusahaan jelas tertera jelas terus apa nama website saya juga alhamdulillah ada boleh kalian cek yang udah berangkat sama saya alhamdulillah semuanya puas kalau tidak ada mungkin kepuasan dari kalian tolong kalian ketik
apa yang nggak puas dari saya, dari travel saya, mungkin itu masukan yang Ya. bagus buat saya, rekan-rekan saya nanti di perusahaan kayak gitu ya. Tapi so Heeh. far alhamdulillah sih kita puas gitu. Dan saya Alhamdulillah. orangnya kayak apa ya? Saya akan melayani kalian. Saya pribadi loh. Ini beda, kalau yang lain mungkin hanya hanya bisa bareng sama median, malah mungkin bareng dengan artis, tapi yang namanya berapa ya, bersifat bersosialisasi itu saya gak akan saya lepaskan kalian begitu aja. Dimanapun kalian susah, dimanapun kalian butuh bantuan saya, langsung langsung ke saya gitu. Dan saya Intinya pribadi, tetap tetap dimonitoring ya. kita kawal gitu. Iya, Karena monitoring ya jemaah ya. karena jemaah adalah saudara saya. Jamaah itu adalah tempat tempat apa namanya, tempat saya nanti ke depannya akan berhubungan baik, akan menjadi saudara buat saya gitu. Ya, pasti. Pasti Bang, karena mudah-mudahan semuanya pasti. bisa ada regulasi karantina 14 hari sebelum berangkat dan 14 hari setelah. Mm-mm. Nah, gini kayaknya kayaknya nggak ada ya, kayaknya kita karena 14 hari itu kita mau berapa uang lagi yang akan terkuras, bener nggak, Pak? Wah iya 14 itu hari sebelum big. berangkat, 14 hari setelah pulang mau berapa lagi? Nah, Jadi kenapa kita kemarin ada sempat pertanyaan juga, Wak, tapi belum ada yang bisa jawab. ya Gimana gimana? kondisinya jika nanti umroh era baru itu jalan Hmm. dan belum ada vaksin gitu loh. Hmm. Nah, gimana nasibnya jamaah jika saat berangkat umroh, ini kita bicara pasca pandemi ya, dan umroh dibuka Ya. ya. Hmm. Misal contoh, gimana kalau jamaah berangkat dari Indonesia, PCR maupun tes rapid atau swabnya itu negatif. Negatif. Oke, negatif. Oke. Tapi sampai pesawatnya itu mau transit maupun yang langsung, ya kan? Kita bicara yang langsung aja direct flight. Eh, Penerbangannya langsung landing ke Jeddah maupun ke Madinah, jamaah tersebut salah satunya ada yang terpapar Hmm. nasibnya. Nah, dari negatif ke positif, Wak. Selama perjalanan itu berarti dia ketemu sama siapa? Nyentuh sama Nah, siapa? Ya kan? Nah, ya. itu nasibnya seperti apa kita jamaah nanti di sana? Nah, jadi Yang ya. menanggung yang menanggung itu biro, ya kan? Biro travelnya kita nih atau Atau dari pihak mereka, government atau government, ya kan? Ya kan? Atau government. government atau Ya, dari keimigrasian atau dari maskapai. Kita nggak tahu, belum ada yang bisa jawab, Pak. belum ada bisa jawab. Kalau kita Belum ada. request, kalau gue setuju karena apa ya? Kita di sini sudah mati-matian nih. Kita di sini sudah mematuhin protokol nih, Pak. Iya, Tapi pasti. apa segala macem lah gitu. Kita udah Hmm. sebagai warga Indonesia, kita ingin berangkat ke rumah Allah, kita benar-benar nih semuanya sudah negatif. Nah, artinya kita udah mengikuti peraturan ya. Begitu di sana kena, nah itu kita nggak bisa dong, ibaratnya dari travel kita yang menanggung, kita yang menanggung apa namanya, menanggung biaya biaya menanggung menanggung Hmm. semuanya lah gitu, Pak ya, karena kan Tapi berangkat satu, Wak. juga gitu kan. Iya, tapi satu, Wak. Tetap itu tanggung jawab Hmm, kita, Wak. Karena itu jamaah kita. Iya kan? gitu. Iya kan? Bener nggak? Iya, memang tanggung jawab kita, artinya kan gini. Ah, Betul, artinya gini, yang gue bahas adalah tidak, jangan diberat, maksudnya gini, jangan diberatkan ke kita. Kita pasti akan tanggung, tapi bagaimana tanggung jawab mereka yang pas kena amit-amit ya, yang positifnya kena itu kan di sana, bukan di tempat kita. Berarti itu betul. kan udah kawasan mereka, bener, kawasan mereka. Nah, Betul. bagaimana? Halo, Hmm. Pak. Ya, halo. Ya, putus ya. Kalau kalau kita tuntut balik, loh, bagaimana bagaimana apa namanya, bagaimana kalian bisa mastiin kalau semuanya udah negatif, bukti sekarang positif, berarti yang salah Nah, government dong, gitu. ya, ya kategori siapa Kenapa yang bisa salah bingung masalah? juga. Iya, Ah, kenapa bisa jedah, bisa lolos? Kalau memang mau direpit, repit aja, gue repit aja. Kalau makanya kalau itu gua sih. it, ya itu kan memang kita juga belum bisa berasumsi apapun untuk kondisi Iya. seperti itu ya. Itu kan kategorinya apa ya? Kejadian yang di luar kita praduga kita gitu loh, perkiraan kita. Benar. Kalau Hmm, misalkan misalkan lu bawa jamaah nih, Wak, satu grup hmm, ada misalkan 40 orang. hmm, Lu leadernya nih, Wak. Di empat hmm, puluh orang ini termasuk lu leader, tapi salah satunya itu
salah satunya itu pas nyampe Jeddah dari Indonesia semua kan negatif ya, udah dites semua Ya, kan, karena itu kan jadi persyaratan kan, rapid nah, test, PCR itu kan jadi persyaratan maskapai kan. Nah, ya, pas nyampe di sana salah satu jamaah itu positif. positif tiba-tiba. Nah, Nah, mereka nggak bisa jamaah tersebut berarti kan nggak bisa masuk ke Saudi, nggak bisa nah, masuk ke imigrasi berarti kan. nah, Nah, nah. itu kondisinya kayak gimana kita ngaturnya Kalau gitu gue kan? pribadi, Apakah kalau gue pribadi tanya begitu, tetap tetap yang gue salahkan dari sananya. Karena kan protokolnya dari udah benar nih, ya Indonesia kan? atau Nah, dari sananya? Arabnya gue kesalahin. Oh, dari Karena kita Saudi. pribadi, ya, karena kita pribadi, kita udah bener-bener, loh itu kan tes itu kan bukan murah kasarnya gitu kan, Wak. Lumayan. Mm-mm. Mm. Rapid itu kan juga cukup sekali. Seminggu lagi akan tes apalah gitu ya. Gue Mm-mm. sih nggak terlalu ngerti ya. Eh kita udah ngirim data ke mereka dan itu hasilnya semuanya negatif. Nah, siasat pertama adalah kalau begitu sudah satu jamaah atau kita ngomong satu jamaah deh. 40 jamaah ya, 40 jamaah itu berangkatnya misalnya minggu depan. Nah, satu minggu atau 5 hari, 5 hari kita sebelum berangkat itu kita udah kirim data ke mereka, jelas. Ya, Karena nggak ya, mungkin, karena kan positif apa nggak kan 14 hari. ya. 14 hari Mm. kan, mereka nggak bisa Mm. ngomong apa-apa, Wak. Kalau gue pribadi, Mm. kalau Mm. mereka mau licik-licikan gitu ya, aku pribadi loh. Mm. Sekarang kan tertularnya COVID itu kan positif 14 hari, tanda-tandanya kan 14 hari gitu loh. Nah, kita udah seminggu, saya rasa 7 hari atau 5 hari kita berangkat ke mereka, belum ada tanda-tanda. Jadi kalau misalnya di sana positif, ya bingung. Rapid mana yang mesti dipercaya? Semua rapid kan sama. Nah, Gitu, Wak. ini jadi polemik juga dan jadi yang ditunggu-tunggu sama seluruh masyarakat dunia ya, Ya, adalah obat iya. dan vaksin. Ya berharapnya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, benar-benar vaksin itu akan ada dan bisa dialokasiin ke manusia, bisa dites ke manusia, ya supaya kita pun juga aman gitu kan, mau mau umroh kek, mau haji kek, mau ke jalan-jalan kek, mau Apapun kemana lah, gitu. apapun. Jadi kita, nah berharapnya itu kan, nah itu makanya kita banyak berasumsi, ini kalau umroh berjalan tapi belum ada vaksin gimana gitu kan. Yang baru ada vaksin selama Nggak selama selama efisien. umroh kan baru ada vaksin kan cuma meningitis doang kan. Iya, meningitis, obat Iya. chloroquine, masalah obat itu. Chloroquine obat lama. Jadi maksud gua ya kalau memang kita pribadi ya siapa yang nggak mau berangkat umroh kan, tapi kalau memang itu tidak efisien ya nggak usah, daripada nanti terlalu banyak masalah gitu maksud gua, Wak. Ya kan, maksud gua kita niatnya ingin beribadah, jatuhnya nanti nggak beribadah malah berantem gitu. Iya. Mm-mm. Halo, Wak, putus-putus lagi ya. Dengar gak? Tes. Ya, keputus lagi. Sinyalnya. Wak, Wait, nah, wait, keputus. biasa, Ya, biasa. sinyalnya. Jadi gitu. Eh, Sekarang kita cuma bisa mempersiapkan program baru, Wak. Program baru ya, kan? Program buat musim baru nanti. Seperti apa programnya? Karena pasti nanti ada social distancing nanti kalau kita belum ada vaksin kan, Wak? Benar nggak?
Betul, 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 betul. Ya memang harus itu, Wak. Memang harus ada sih ya social distancing. Cuman gua nggak tahu di sana nanti seperti apa ya. Gua nggak tahu. Nah, informasinya Hmm. dari social distancing yang diberlakukan, Hmm. eh, Masjid Haram itu cuman bisa dimasukin oleh 40% jamaah. Oke. Hmm. Okay? Terus 40% sama. transportasi bus yang biasanya satu bus itu ada 40 orang, maksimal 50 orang, itu cuma bisa diisi 20 sampai 25 orang. Oke? Okay? Hmm. Nah, kemungkinan 10 orang, oke. kemungkinan hotel juga sama. Hotel. Jadi biasanya 40%. enggak, kalau hotel mungkin nggak tahu juga sih. Yang biasanya Nah, satu kamar berempat, sekarang diberlakukan mungkin berdua, hanya berdua, tiga. maksimal bertiga gitu kan. Nah, itu akan terjadi jika vaksin belum ada. Kalau Hmm. vaksin belum ada, mungkin itu akan terjadi. Tapi lain lagi kalau vaksinnya, obatnya sudah ada. Berarti kan udah aman gitu. Ya mudah-mudahan Kalau itu. ya kalau nunggu nunggu vaksin kayaknya lama nih, Pak. Wah, kalau ngelihat para para pakar-pakarnya itu di luar kayaknya lama sih emang bener. Karena Nggak dapat, nggak dapat. ya ya itulah gitu loh. Kita juga nggak ngerti ya sampai kapan nih wabahnya habis atau berakhir atau hilang. Tapi kayaknya nggak bakal hilang nih wabah. Susah ya. Nggak bakal hilang, makanya solusinya nggak tahu deh tuh. Gua Iya, gua ya kita lagi cuma tetap berdoa cuma gua ya, tetap berdoa berangkat. Cuman sistemnya nanti di sana gua nggak ngerti deh tuh apa yang terjadi dengan soalnya hari biasanya tanpa pandemi gitu ya, itu polisi gak galak banget, galak banget. Waduh, beda sama Madinah ya. eh, Itu dia tuh galak-galak abis. Gua kadang-kadang enak juga gitu. Ih, balas banget gua ngeliat lu gitu, kayak lu kayak nggak apa sih lu. Orang tuh kayak apa sih gitu Arab Saudi ya. Sorry nih maksud gua ya, ini gue pribadi ya, beda sama Madinah. Itu bagaimana dengan ada pandemi ini, kayaknya bener-bener tertib dan apa namanya, kawalan itu gila-gilaan gitu, dan lebih frontal banget ngomongnya, woi ji ji, pas gitu tuh, haji haji, sini sini gitu, aduh, ya haj, susah ya sih. haj, yalah, yalah, yalah. Maksudnya itu ya mereka supaya tertib gitu. Cuman emang lafaznya orang Saudi kan tegas, keras gitu kan, teriak-teriak gitu. Nah, ini ada Oke, protokol ditanya. ada yang nanya nih, Heeh. tawaf bang kalau diperlakukan protokol, mau jawab jawab jawab. Aduh, kalau protokol pada saat tawaf kemarin informasi terbaru untuk haji, untuk haji, ini haji ya bukan umroh ya. Mungkin akan diberlakukan tawaf itu lantai satu, tapi bukan yang area area apa dekat dengan Ka'bah. Kayaknya sih agak lebih jauh lagi jaraknya. Dan diberlakukan tawaf itu di lantai dua nanti, di lantai dua masjid. Jadi itu Ya, pun juga harus jaga social distancing, tidak boleh berdesak-desakan. Seperti itu kayaknya sih. susah Kemungkinan. kayaknya Nah, sih. dengan kategori pada saat haji ini kan hanya 1.000 orang. Kayaknya kalau 1.000 orang mudah diatur. Kalau misalkan lebih dari 1.000 kayak itu yang bakal sulit. Tapi kalau cuma 1.000 orang yang dibatasi oleh kerajaan Saudi, kemungkinan bakal mudah kok diatur. Kemungkinan. Karena kan seribu seribu sedikit banget, 1.000 sedikit banget. Jamaah haji 1.000. Nah, biasanya kan Tapi kalau udah yang berangkat dari lebih dari 20 negara banyak juga. enggak, kan yang boleh haji kan cuman orang lokal sana, Wak. Nggak boleh orang negara lain Enggak, masuk. benar enggak, kitanya kalau misalnya kita lagi lewat tawaf juga dibatasin gitu agak susah. Iya, karena Susah normalnya kan karena kalau selama selama normalnya kan haji itu kan berapa puluh juta yang bisa berangkat haji. Ya kan dari seluruh negara. buat Resti, Kasihan. waalaikumsalam ya. Resti Hasim, waalaikumsalam. Misalnya. Iya, kayak gitu. Apalagi teman-teman yang ditanya, Ya mungkin udah ya live ya. ada yang mau nanya kali nih dari para penonton Hmm, yang nonton gimana live dong? IG.
kita sharing tentang masalah umroh dan haji, bukan syutingnya median ya. Betul, betul sekali. Sesuai tema. Jadi kalau aja, kalau tanya aku nggak jawab. Sesuai tema aja. Mau berapa Tentang orang umroh dan kita lihat. haji. Ini dia tadi yang nanya Ya, terus, Pak Aditya terus nih. ya. Kita mau change atau gimana? Change, boleh? Mau change ke siapa? Ya, ke gua. Gua like Boleh? nih, lu mas. Ya, Oke. yang di sini gabung ke median ya. Ya, biar banyak ya. Ya, coba aja Siap. change saja gitu. Mm-mm. Oke, siap. Oke, Wak. Di Ya. copy.